Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 6. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara padamu? Nah, nantinya kita akan membahas tentang itu. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat berbicara kepadamu. Nah, di sini ada apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita dan apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Kita mengerjakan yang atas terlebih dahulu. Yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita adalah mendengarkan pembicaraan dengan baik, tidak melakukan kegiatan lain, fokus pada orang itu ya. Lalu menatap orang yang berbicara, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Lalu jika ia membutuhkan jawaban, berikan jawaban yang memuaskan. Tidak menyela itu maksudnya gini teman-teman, teman kita belum selesai berbicara, kita langsung memberi tanggapan. Nah, itu kurang baik ya. Lalu, apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Yang pertama, berbicara harus menatap lawan bicara, tidak boleh melengos. Lalu, suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Ketika orang yang kalian ajak bicara itu adalah orang tua, maka kalian harus sopan, baik, dan benar. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Pembicaraan sudah dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang terakhir, tenang dalam bersuara. Soalnya ketika kita tidak tenang, maka suara kita akan berantakan, tidak dapat dipaham oleh si pendengar. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Apa itu kewajiban dan hak? Sebenarnya sudah saya bahas pada pembelajaran sebelumnya, tapi tidak apa-apa, di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, di sini ada daftar. Kalian sudah melakukan apa saja di kelas? Mari kita jawab bersama-sama. Kewajiban, mengenakan pakaian sesuai jadwal. Lalu, melaksanakan tugas piket kelas. Nah, biasanya tugas piket ini berjalan 1 minggu sekali ya. Semisal hari Senin, berarti Senin depan kalian juga akan mendapatkan piket. Senin depannya lagi. Nah, lalu menghormati guru dan teman. Membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya sering sekali melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan.
apalagi membuang sampah di laci meja, itu sering banget. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu, mengerjakan tugas yang diberikan guru, entah itu tugas di sekolah ataupun PR, pekerjaan rumah. Lalu ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan hak. Hak kita apa saja? Yang pertama, penampilan rapi dan bersih, wangi, sedap dipandang mata. Ruangan kelas rapi dan bersih. Ketika ruang kelas itu kotor, maka akan membuat para siswanya itu merasa tidak nyaman dalam belajar. Dapat bimbingan dari guru dan teman. Lingkungan sehat, bebas dari penyakit. Dan yang terakhir, mendapat nilai yang memuaskan. Itu adalah kewajiban dan hak yang ada di kelas. Di sini saya tidak memberi nomor, silahkan kalian memberi nomornya sendiri ya. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Saya sedikit janggal dengan kata-kata ini. Sepertinya ini salah ketik atau gimana, saya juga kurang paham. Menurut saya ini adalah 580 ini adalah jumlah keseluruhan siswa ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikut saja yang ada di buku. Nah, di sini siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada berapa, lalu siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada berapa. Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti upacara adalah 580. Nah, caranya seperti ini ya. Berapa diambil berapa, jawabannya 580. Kalian bisa mengisi angka berapapun asalkan hasilnya 580. Perlu kalian ingat di sini adalah pengurangan. Biasanya ada beberapa anak yang kurang teliti. Ya, ini adalah pengurangan. Misalnya di sini kita tulis 900 diambil 320, kan jawabannya 580 ya teman-teman. Atau mungkin 850 dengan 270, itu juga jawabannya 580. 750 diambil 170, itu jawabannya 580. 700 diambil 120, itu juga jawabannya 580. 650 diambil 70, itu jawabannya juga 580. Nah, di sini kalian bisa mengisi angka berapapun. Misalnya, Kak, di sini saya mau mengisi 950 diambil 370. Itu kan hasilnya 580. Apakah boleh? Boleh, kalian bisa mengisi sesuka hati kalian. Atau mungkin 600 diambil 20 juga nggak apa-apa, itu jawabannya 580. Benar ya, kalian bisa mengisi dengan angka berapapun. Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Nah, di sini kita disuruh menentukan, terserah angka berapa yang dibuat patokan. Nah,
Tadi kan soalnya seperti ini ya, lalu saya ganti yang belakang. Nah, saya ganti 790. Berapa diambil berapa? Jawabannya 790. 1000 diambil 210 itu jawabannya 790. 950 diambil 160 itu jawabannya 790. 900 diambil 110 itu jawabannya 790. 870 diambil 80 itu jawabannya 790. 810 diambil 20 jawabannya 790. Atau mungkin 800 diambil 10 itu jawabannya juga 790. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ingat di sini adalah pengurangan. Oke, lanjut. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkan. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini ada soal, mari kita jawab bersama-sama. Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Saran itu, saya ulangi lagi di sini ya. Saran itu adalah sesuatu anjuran. Nah, biasanya dalam saran itu terdapat kata sebaiknya atau seharusnya. Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara, karena dengan tatapan mata mencerminkan Anda menghargai orang yang sedang diajak bicara. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Maksudnya tidak memotong pembicaraan ya teman-teman. Mendengarkan orang lain bicara sampai selesai berarti menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. Bicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara dengan suara lembut, karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. Ketika kalian bicaranya terlalu keras atau kasar, itu akan mengganggu si pendengar ya. Lalu, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari pembicaraan hal-hal yang jelek, karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berbicara dengan sopan, karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya salah paham. Mungkin teman-teman ada jawaban lain atau ada ide lain, silahkan kalian tulis. Amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. Apakah pembicara dan pendengar sudah melakukannya dengan benar? Sampaikan pendapat kelompokmu dan saran-saran yang harus dilakukan.
Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Di sekolah kalian sudah mengamalkan yang saya bahas tadi belum, teman-teman? Sudah berbicara dengan lembut, tidak memotong pembicaraan, dan lain-lain. Sudah belum, teman-teman? Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kewajiban dan hak di sekolah. Yang kedua, kalimat saran. Dan yang terakhir, berkreasi dengan bilangan cacah lewat pengurangan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.